Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Talak kita udah jatuh, Lydia. Dan saya nggak mau barang-barang kamu ada di rumah saya. Mas, kita bisa bicara ini baik-baik, Mas. Tapi Des, hamil itu hak azazi gue. Iya, tapi lo juga punya kewajiban dan ikatan. Lo boleh hamil, tapi lo harus keluar dari perusahaan. Maafin aku, Her. Aku nggak mau gugurin kandungan ini. Aku menginginkan anak kita. Anak siapapun itu, sekarang telah menjadi milik kami. Saya telah mengurus surat adopsi untuk anak itu. Tapi dia benar-benar anak saya. Saya berani untuk tes darah. Untuk apa? Kamu hanya akan menjebloskan diri kamu sendiri. Dan kamu akan berurusan dengan hukum. Gue pasti bantu lu. Tapi saat ini Lydia lebih membutuhkan gue. Gue harus selamatin nyawanya, Ci. Tapi Ndri, anak gue juga dalam bahaya. Kalau gue nggak mengambilnya sekarang, besok dia akan dibawa ke Surabaya. David sudah menjelaskan semuanya pada ibu. Tapi untuk lebih meyakinkan, ibu juga perlu tahu dari kamu, Ci. Mengenai apa, Bu? Apa benar bayi itu anak kamu dengan David? Demi Allah, Bu. Anak itu anak saya dari David. Tunggu. Bayi itu anak saya. Bayi itu anak saya. Siapapun kalian gak berhak untuk memiliki anak saya. Pak Arif, Bapak memang sudah mengadopsi anak itu. Tapi mengadopsi tanpa persetujuan orang tuanya akan cacat di mata hukum. Pak, Bapak jangan mempersulit keadaan. Dan seharusnya Bapak bisa berpikir jernih. Ibu manapun tidak akan rela kehilangan anaknya. Berikan anak saya. Berikan! Jangan kurang ajar ya. Semua orang bisa mengaku sebagai ibunya. Mana buktinya kalau memang kamu ibunya? Kenapa diam? Karena kamu nggak punya bukti, iya kan? Kapanpun kamu boleh ambil anak ini kalau kamu sudah punya buktinya. Sekarang kamu pergi. Pergi! Pergi! Anak saya! Tunggu! Saya akan tunjukkan bukti pada kalian. Suci ini istri saya, dan bayi itu adalah anak kami. Akte kelahiran bayi itu ada di tangan saya.
Kalau bukti yang saya bawa ini kurang meyakinkan Anda, pihak rumah sakit di mana bayi saya dilahirkan bisa menjelaskan kebenarannya. Sekarang serahkan bayi itu pada istri saya. Untuk mencintaiku. Sayang, Mama seneng banget. Akhirnya kita bisa sama-sama lagi. Mama kangen banget sama kamu. Kemurahan Tuhan sudah mengembalikan anak kita, Ci. Bukan cuma kamu saja. Saya pun ikut bahagia atas anugerah yang luar biasa ini, Ci. Anggap ini sebuah pelajaran untuk kita. Perselisihan orang tua akan berdampak buruk pada keadaan anak. Dan saya harap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Dan kita sebagai orang tua sudah seharusnya untuk melindungi dia. Dan ini janji saya, Ci. Kamu dan anak kita adalah tanggung jawab saya, Ci. Maksud kamu, Mas? Kita akan segera ke Bandung dengan membawa kehidupan baru untuk memulai rumah tangga yang bahagia. Dan kamu, Ci, kamu boleh membawa Flora untuk hidup bersama kita. Bagaimana dengan Andri, Mas? Kenapa dengan Andri? Dia bukan suami kamu lagi, kan? Dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi dengan dia, kan, Ci? Lu dan anak lu mau dibawa ke Bandung? Ini pilihan yang berat, Ndri. Gue gak mau kembali lagi sama David. Karena gue tahu dia gak akan pernah berubah. Lu harus bantu gue, Ndri. Lakukan sesuatu. Gue harus lepas dari David dan orang tuanya. Tapi, Ci, gue harus ke rumah sakit. Pagi ini dokter akan memutuskan Lydia harus dioperasi atau enggak. Baiklah, Ndri. Kalau lo emang gak bisa bantu gue. Ci, Suci. Ci. Suci. Maafin gue, Ci. Lu pantas benci sama gue. Tapi lu harus ingat, kesalahan gue kali ini nggak sebanding dengan ketulusan gue mengharapkan lu. Gue banyak menghabiskan waktu dan pikiran gue untuk dapetin lu, Ci. Dan di saat lu ada di sini, gue nggak akan ngelepasin lu, Ci. Andre! Apa lu gak sadar? Lu bicara dan meyakinkan dia di depan gue sebagai suaminya. Lu harusnya bisa ngerti dan hargain perasaan gue, Andri. Gue bisa membawa diri gue kalau gue berhadapan dengan orang lain. Tapi gue bisa lupa diri kalau gue berhadapan dengan orang yang brengsek kayak lu. Ci! Dia udah menjatuhkan pilihannya. Dan gue cuma ingin menjaga orang yang gue cintai dari orang yang angkuh kayak lu. Gue harus tetap ke rumah sakit. Tapi gue akan kembali secepatnya.
Lu harus yakin sama gua, Ci. Ini air mata terakhir lu, Ci. Gua janji, lu gak akan pernah nangis lagi. Lu bisa pegang janji gua. Gua pergi dulu ya. Lydia, gimana keadaan kamu? Apa dokter sudah memutuskan kamu harus operasi atau enggak? Alhamdulillah, kondisi aku sampai saat ini belum perlu dioperasi. Tapi kata dokter, aku harus banyak istirahat. Syukurlah. Mudah-mudahan keadaan kamu cepat membaik ya. Andri, kenalin, ini kakakku Ranti. Ranti. Andri. Aku terpaksa telepon dia, khawatir terjadi apa-apa sama aku. Jadi kamu yang namanya Andri. Bisa kita bicara sebentar? Tentu. Kita sama-sama tahu, Ndri, bahwa keadaan Lydia saat ini sangat terguncang. Bahkan tadi dokter bilang, dia bisa mengalami trauma yang sangat berat dan hilang ingatan. Tapi itu semua jangan sampai terjadi. Kamu mesti bantu dia, Ndri. Jauhkan Lydia dari tekanan sekecil apapun. Pasti, Mbak. Lydia sudah banyak cerita mengenai kamu dan latar belakang kamu. Juga soal kematian bayinya dan Robi, di mana kamu juga ikut terlibat dalam masalah itu. Sadar atau tidak, kamu berbuat salah dan dosa kepada Lydia. Anggap saja untuk menebus kesalahan kamu dapat menjaga dan melindungi Lydia. Bahkan saya berharap kamu mau menikahi dia. Saya tahu kamu tidak bisa mengambil keputusan dalam waktu dekat ini. Tapi saya akan tunggu kesanggupan kamu. Untuk mencintaiku. San, Ya, Mbak. Mbak minta tolong ya. Tolong kamu daftarkan gugatan cerai Mbak ke pengadilan agama. Di sini ada biodata Mbak dan Mas David. Juga ada surat kuasa atas nama kamu. Mbak minta tolong banget, San. Kamu ada waktu kan, San? Tentu, Mbak. Susan akan urus semuanya. Susan dukung banget perceraian Mbak sama Mas David. Susan gak mau hidup Mbak menderita terus karena dia. Susan udah capek ngeliatnya, Mbak. Susan sayang banget sama Mbak. Terima kasih ya, San. Mbak juga sayang banget sama kamu. Mbak inget kan? Waktu Ibu masih ada, Ibu sering bilang sama kita, Susan adalah suci. Dan suci adalah Susan. Mbak nolong aku atau aku yang nolong Mbak. Itu artinya kita nolong diri sendiri.
Itu karena kita bersaudara, Mbak. Terima kasih, Asa. Sama-sama, Mbak. Herni. Untung Om bisa ketemu kamu, Her. Ada berita penting untuk kamu. Kamu harus cepat-cepat pulang ke Bogor. Papa kamu dalam keadaan kritis. Tolong percaya pada Om, Her. Tolong jangan ganggu saya, Om. Ada hal lebih penting yang harus saya hadapi ketimbang ikutin sandiwara Om. Gimana kalau papa kamu sampai meninggal? Jangan sampai kamu menyesal karena nggak bisa ketemu lagi sama papa kamu untuk selamanya. Sekarang Om akan ke sana. Kamu bisa ikut dengan Om. Herni! Herni! Mau turutin kemauan Ranti? Kamu mau nikahin saya? Enggak, Ndri. Kemauan Ranti bukan berarti kemauan saya. Lagian saya juga tahu kok, hati kamu cuma milik Suci. Dan selamanya hanya untuk Suci. Perlakukan saya seperti dulu, Ndri. Saya kan sahabat kamu. Dan sampai kapanpun kita akan tetap jadi sahabat. Saya tahu Flora dan Suci begitu mengharapkan kamu. Sekarang tinggal kamu yang harus mewujudkan keinginan mereka. Sering terlintas dalam pikiran saya hidup bersama suami dan seorang anak, Ndri. Tapi itu udah gak mungkin lagi. Sementara kamu masih bisa wujudkan semua itu, Ndri. Mereka ada di depan kamu, Ndri. Dan jangan kamu sia-siakan. Terima kasih, Lydia. Kamu memang sahabat yang baik. Suci, kita bicara antara dua wanita. Meskipun usia kita jauh beda, tetapi keinginan kaum wanita itu tetap sama. Bersuami dan dicintai. Ibu rasa kamu akan mendapatkan kembali keduanya. Asal kamu mau memberi kesempatan pada David. David sudah berjanji sama ibu kalau dia akan menyayangi kamu dan anak kalian. Begitu juga dengan bapak dan ibu. Senantiasa akan menyayangi kamu, Ci. Meskipun kami harus menanggung seluruh hidup kamu, ibu akan lakukan apapun permintaan kamu, Ci. Hanya satu permintaan saya, Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa merestuinya. Saya ingin tetap bercerai dari David. Saya sangat menghormati David, Bu. Tapi kami sudah terlalu jauh. Di dalam satu pernikahan, tidak hanya mengandalkan rasa hormat saja, Bu. Yang ada hanya kepura-puraan. Ini bukti kesungguhan saya, Bu. Saya sudah mendaftar ke pengadilan agama untuk menggugat cerai David.
San, terima kasih ya. Sama-sama, Mbak. Nggak mungkin, Bu. Saya harus ketemu dengan Suci sekarang juga. Fit, jangan temui dia. Jangan lagi kamu mengemis dan memohon untuk merubah pikirannya. Itu akan terulang lagi, Fit. Apalagi hanya untuk seorang Suci. Keluarga kita tidak pantas dihina oleh perempuan serendah dia. Tapi Bu, saya sangat mencintai dia. Ibu ingatkan, Fit. Kamu tidak akan bahagia hidup bersama dengan perempuan yang tidak mencintai kamu. Kalau dia mau bercerai dari kamu, kita hadapin dia. Untuk mencintaiku. Ada apa, Des? San. Ayo dong jawab, ada apa? Bapak udah tahu soal kehamilan lo, San. San, beliau minta lo untuk tanda tangani surat pengunduran diri. Sorry ya, San. Gue cuma bisa ikutin prosedur. Ini pasti kerjaannya Meli. Dia yang nyebarin berita ini. Dan satu hal lagi, San. Dalam 10 hari, lo harus balikin mobil dan uang yang lo pinjem dari kantor. Lu benar, Ci. Memang sudah sepantasnya lu cerai dari David. Ndri, gue butuh dukungan lo. Pasti, Ci. Selama sedang perceraian, gue akan selalu di samping lu. Tapi, Pak, Mama bukan cuma butuh dukungan Papa. Sebenarnya, setelah Mama bercerai dari Om David, Mama juga ingin menikah lagi dengan Papa. Sayang, kita jangan bahas soal itu dulu ya. Jujur aja, Ma. Mama nggak boleh malu sama Papa. Mama mau menikah lagi kan dengan Papa? Papa juga mau kan, Pak? Papa dan Mama harus janji sama Flora. Kita akan bersatu kembali. Brengsek. Kamu kenapa, Fit? Surat dari siapa itu? Dari pengadilan agama, Bu. Lusa persidangan cerai saya dan Suci akan dibuka. Kenapa kamu setegang itu? Kamu takut? Bu, yang saya takutkan bukan persidangannya, Bu. Tapi bercerai dari Suci. Fit, masa depan kamu masih panjang. Harapan menunggu di depan kamu. Jangan jadi lemah hanya karena kamu kehilangan wanita yang memang pantas disingkirkan dari kehidupan kamu. Bersama ibu dan bapak, kita layani kemauan dia. Apa yang sekarang harus kita lakukan, Her? Kemana kita harus cari uang sebanyak itu? Nggak ada yang bisa kita lakuin, kan? Aku akan pergi ke Bogor, San.
apa? Kamu mau minta tolong sama papa kamu. Apa kata papa kamu nanti, Her? Dulu kita menentang dia dan sekarang tiba-tiba kita meminta tolong sama dia. Rendah sekali kita di mata papa kamu. San, itu kan hanya salah satu pertimbangan aku. Lagi pula tadi pagi aku ketemu dengan Om Yudit. Katanya papa sekarang sedang kritis. Sekalian aku menjenguk. Dan bila memungkinkan, aku akan bicara sama papa. Ci, lo tenang ya. Lo baca basmalah sebanyak-banyaknya dan mintalah pertolongan sama Allah. Lo juga harus yakin kalau ini jalan yang terbaik buat lo. Iya, Andri. Gue benar-benar bersyukur lu selalu dampingin gue. Gue gak akan kuat menghadapi ini sendiri, Andri. Lo jangan takut, Ci. Gue akan selalu ada untuk lo. Tapi untuk sidang pertama, hakim cuma membolehkan lu dan David yang berada di ruang sidang. Percaya, Ci, lu pasti bisa melewati semua ini. Suci! Tolong pertimbangkan baik-baik, Ci. Apa perceraian satu-satunya jalan keluar buat kita? Sebelum semuanya terlanjur dan kita menghadap hakim, saya minta, tarik kembali gugatan cerai kamu itu, Ci. Tarik kembali, Ci. Demi saya, kamu dan anak kita. Demi keutuhan keluarga kita, Ci. Enggak, Mas. Saya sudah yakin dengan perceraian kita. Ci! Kamu ini laki-laki. Jangan punya hati lemah. Dengan permohonan kamu tadi, kamu sudah rendahkan diri kamu depan mereka. Jangan sekali-sekali permalukan ibu dan bapak. Tapi, Pak, dengan perceraian ini bapak dan ibu akan lebih malu lagi. Dan bapak harus tahu juga, hati saya sekarang lebih hancur, Pak. Saya tidak akan pernah ingin kehilangan Suci dan anak saya. Tidak akan pernah. Kamu dengar, David. Kamu hanya kehilangan Suci, bukan anak kamu. Cara apapun akan Bapak lakukan untuk mendapatkan hak asuh anak kamu. Ayo kita lihat. Apa maunya istri kamu? Untuk mencintaiku. Saudara David dan Saudari Suci sudah bisa pahami bahwa sidang awal ini adalah sidang perdamaian. Kami selaku majelis persidangan saudara akan tetap memberikan waktu agar suami istri tetap menempuh jalan damai. Untuk itu tolong dipertimbangkan sebaik mungkin sebelum menjawab pertanyaan saya. Ci, saya mohon, Ci. Tolong jangan sakiti saya seperti ini. Lakukan apapun pada saya. Tapi tidak dengan bercerai. Justru saya yang mau minta tolong sama kamu. Jangan persulit saya untuk lepas dari kamu. Saudara David, apakah saudara tetap akan menempuh jalan damai?
Tentu Pak Hakim. Demi cinta dan sayang saya pada anak dan istri saya akan mempertahankan keluarga saya. Saya mohon Pak Hakim membatalkan sidang gugatan cerai istri saya ini. Saudari Suci, apakah saudari tetap akan menggugat cerai suami saudari? Iya, Pak Hakim. Saya sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya. Saya tetap ingin bercerai dari dia. Baiklah, kami akan putuskan apakah saudara dan saudari perlu bercerai dalam sidang lanjutan minggu depan. Sidang ditunda. Ci, kenapa kamu tidak bisa memaafkan saya, Ci? Kenapa, Ci? Maaf, Mas. Saya sudah tidak mencintai kamu lagi. Ci! Suci! Bapak! Bapak jangan tinggalin Herdi, Pak. Bapak, maafin Herdi, Pak. Maafin Herdi. Kenapa Bapak ninggalin Herdi, Pak? Bapak. Pak, maafin Herdi, ya Allah. Maafin Herdi, Pak. Sudahlah, Herdi. Sudahlah. Ikhlaskan kepergian papa kamu. Menangis tidak akan buat papa kamu kembali. Kalau kamu merasa berdosa, abdikan diri kamu. Pegang amanatnya. Dan pimpin perkebunan sebaik mungkin. Sebelum meninggal, papa kamu sempat berpesan. Bawa Susan dan anak kalian ke rumah ini. Dan sesegera mungkin, kalian ziarah ke makam papa. Dulu, saya harus menunggu lama untuk mendapatkan kamu, Ci. Hingga kamu menjadi milik saya. Tapi sekarang, waktu sangat cepat berjalan. Sampai saya tidak mau ketemu pagi. Karena saya tahu, besok kamu bukan milik saya lagi, Ci. Kamu yang sabar. Perceraian bukan akhir segalanya. Besok kita akan kalah, kan, Bu? Hakim akan mengabulkan permohonan Suci untuk bercerai dari saya. Iya kan, Bu? Kamu harus sabar, anakku. Kamu harus sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, tolong berikanlah kekuatan kepada keluarga kami dalam menghadapi cobaan, ya Allah.
terutama cobaan yang akan dilalui Suci besok, ya Allah. Ya Allah, tolong persatukanlah keluarga kami kembali, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ci, Flora, Papa berharap bukan cuma malam ini Papa menjadi imam untuk kalian. Bukan cuma imam yang membimbing kalian dalam sholat. Tapi juga Papa ingin menjadi imam dalam kehidupan kalian selamanya. Dulu Papa pernah menjadi imam untuk kalian. Tapi Papa menyalahgunakan kepercayaan yang sangat berarti yang diberikan Allah kepada Papa. Papa nggak membimbing kamu, Flora, dengan baik. Dan gue juga menyanyiakan elu, Ci. Istri dan anak adalah harta yang paling berharga yang diberikan oleh Allah. Kalian adalah harta yang paling berharga untuk Papa. Kita akan membangun keluarga yang sakinah dan diridhoi oleh Allah. Kalian mau kan membantu Papa? Jika Allah meridhoi kita untuk menikah kembali, tuntun saya untuk menjadi istri yang soleha dan berbakti pada suaminya, Ndri. Iya, Pak. Flora juga akan menjadi anak yang baik untuk Papa dan Mama. Nanti Flora akan bilang ke Adek supaya Adek menjadi anak yang baik. Iya, sayang. Baiklah, setelah menimbang dengan seksama dan seadil-adilnya, saya selaku hakim sidang perceraian Saudara David sebagai tergugat dan Saudari Suci sebagai penggugat memutuskan hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa